Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Odoy. Berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan di kesempatan ini, di perjumpaan ini, kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan keberkahan dan limpahan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat, untuk perjumpaan kali ini Kang Odoy sengaja hadirkan pertemuan yang mungkin ada sedikit beda karena bukan hanya sekedar mengguar atau istilahnya sekedar mengulas tentang sejarah, dan ini juga adalah bagian dari sejarah. Kang Odoy akan menceritakan tentang 9 keris sakti di tanah Jawa. Apa saja? Oke, kita simak saja nanti. Silahkan buat sahabat yang baru gabung, mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga pijit lonceng notifikasinya agar bisa nyimak video terbaru dari Kang Odoy. Tentunya Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Ya sahabat, di tangan Kang Odoy ini sekarang ada beberapa jenis keris yang mungkin ini bukan milik Kang Odoy, ini milik saudara Kang Odoy yang punya beberapa koleksi keris. Ada 4 buah keris. Ya sahabat, sebagai orang Indonesia kita hendaknya bangga karena di salah satunya Indonesia adalah memiliki sebuah senjata yang bukan hanya sekedar merupakan senjata, tapi ini adalah senjata yang penuh dengan filosofi. Ya, di Indonesia ada sebuah senjata yang namanya keris. Keris merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang sekarang sudah diakui oleh UNESCO. Kita sebagai orang Indonesia hendaknya bangga karena kita memiliki sebuah senjata yang teramat hebat. Inilah yang dinamakan dengan keris. Ya sahabat, bagaimana kita tidak merasa bangga? Keris yang bukan hanya sekedar sebagai senjata. Kita lihat seperti ini. Kalau mungkin jenisnya ini jenis badik ya. Nah, ini sahabat, ada beberapa juga keris, ada yang memiliki loop. Nah, oke, kita lanjut pada pembahasan utamanya, yaitu mengenai 9 keris sakti di tanah Jawa. Yang namanya keris ini tidak lepas dari pembuatnya yang biasa kita sebut empu. Di Indonesia ada beberapa empu yang cukup masyhur. Di antaranya ada Empu Gandring yang terkenal dengan keris Empu Gandringnya yang pernah heboh menjadi istilahnya malapetaka di tanah Jawa ketika dipegang oleh seorang bernama Ken Arok. Terus ada lagi Empu Supamandagri. Supamandragi, ya maksudnya Supamandragi ini seorang yang terkenal dengan karya kerisnya atau pembuatan kerisnya yang teramat hebat, terkenal di tanah Jawa, bahkan sampai ke daerah Malaka sana. Terus di Jawa Barat juga tidak kalah lagi dengan seorang empu bernama Empu Welang dan Empu Anjani. Empu Welang dan Empu Anjani ini adalah seorang empu yang membuat keris yang fenomenal, terkenal dengan kesaktiannya, milik milik Maharaja Prabu Siliwangi yang kita kenal dengan namanya keris Nagarunting ya. Ya. Beberapa keris di tanah Jawa di Indonesia yang kita kenal memiliki kesaktian yang fenomenal. Di antaranya ada keris yang dinamakan dengan keris Carubuk. Nah, ini dia. Keris Carubuk ini konon adalah sebenarnya keris milik dari Sunan Kalijaga yang dibuat oleh empu terkenal bernama Empu Supamandragi. Nah, sementara ada lagi keris Kalamunyeng. Kalamunyeng, bukan kala ya, tapi Kalamunyeng. Keris Kalamunyeng ini disebut Kalamunyeng karena dulu keris ini ternyata ujung kerisnya, ya sahabat, kita lihat ujung kerisnya pada waktu itu oleh Sunan Giri dibuat menulis, makanya disebut Kalamunyeng. Jadi
dibuat menulis. Jadi ujung kerisnya ini dibuat menulis oleh oleh Sunan Giri. Makanya disebut keris Kalamunyang. Itu dibuat oleh pada waktu itu keris milik dari Sunan Giri, itulah yang dinamakan dengan keris Kalamunyang. Dan yang ketiga ada yang dinamakan dengan keris Tamiang Sari. Nah, ini keris Tamiang Sari ini sampai sempat terkenal sampai ke kerajaan Malaka dahulu di sana. Terus ada yang keempat, keris Nagarunting. Siapa yang tidak kenal dengan keris Nagarunting? Keris yang terkenal dengan kesaktiannya yang cukup fenomenal, milik dari Maharaja Sri Baduga Prabu Siliwangi. Keris Nagarunting ini keris yang dibuat oleh Empu Welang dan Empu Anjani, yang sebetulnya keris-keris itu sampai sekarang, yang keris yang istilahnya yang fenomenal yang dikenal sakti ini sampai sekarang pun tidak ada di mana keberadaannya, wallahu alam. Belum ada orang yang bisa menjelaskan keberadaannya di mana. Ada keris Nagarunting, ada trilogi keris Nogososro. Keris Nogososro ini adalah keris pada masa kerajaan Demak. Ya, namanya keris Nogososro. Nanti kita ceritakan ya, nanti insya Allah mau untuk pertemuan selanjutnya kita ceritakan secara detail bagaimana keris Carubuk itu apa jenisnya, seperti apa gambarannya. Karena Kang Aloy sendiri tidak pernah tahu keris-keris seperti apa. Cuman mungkin ada gambaran-gambaran secara walaupun tidak detail, ada gambarannya. Ada keris Nogososro. Keris Nogososro itu pada masa kerajaan Demak. Terus ada lagi Kiai Condong Campur. Nah, keris Kiai Condong Campur ini pada masa kerajaan Majapahit. Konon katanya keris Condong Campur ini dibuat oleh 100 orang empu, membuat keris, bekerja sama untuk membuat keris yang namanya keris Condong Campur. Ya, keris Condong Campur itu artinya, condong itu artinya berpihak, ya. Campur itu artinya bersatu. Jadi konon keris itu merupakan keris yang punya khasiat mempersatukan masyarakat di Majapahit pada waktu itu. Terus ada lagi, nah mungkin tidak asing lagi di telinga kita, yang namanya dengan keris Setan Kober. Nah, keris Setan Kober di Cirebon ini banyak orang yang meyakini bahwa pemilik keris Setan Kober ini, Kiai Setan Kober, adalah cucu dari Kanjeng Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Sutajaya Gebang. Pangeran Sutajaya Gebang sendiri konon katanya merupakan putra asli dari Pekandangan. Nah, dari bapaknya itulah konon beliau memiliki keris Setan Kober, satu versi. Namun pada versi lain, keris Setan Kober ini sebetulnya adalah milik Arya Penangsang. Arya Penangsang di Demak, milik Arya Penangsang yang sempat pada waktu itu berperang melawan Brawijaya V. Ya, berperang melawan Prabu Hadiwijaya. Nah, Arya Penangsang. Jadi keris Setan Kober ini dibuat oleh Empu Supamendragi. Ada yang ketujuh yaitu keris Setan Kober. Yang konon di Cirebon keris Setan Kober ini dimiliki oleh Pangeran Sutajaya Gebang. Wallahu alam mana yang benar. Itu yang jelas itulah keris Setan Kober, sebuah karya besar dari seorang empu yang terkenal bernama Empu Mandragi. Oke sahabat, nyantai saja. Kita masih ada beberapa cerita mengenai keris lagi. Sambil nyantai, jangan di skip biar kita paham mengenai keberadaan keris yang terkenal dan fenomenal di Indonesia, terutama di Jawa. Nyantai sambil ngopi. Ya sahabat, dilanjut kembali. Terus ada yang namanya Kiai Sengklet, ya. Kiai Sengkelat, ya. Jadi Kiai Sengkelat, keris Kiai Sengkelat ini sebetulnya keris Kiai Sengkelat ini adalah keris milik Prabu Kertabumi atau Prabu Brawijaya kelima. Ini pun salah satu termasuk dari karya dari Empu Supamendragi.
konon katanya yang di tangan Kang Odoy ini, menurut pemiliknya, ini adalah dinamakan keris Kiai Sengkelat. Ini seperti ini katanya. Wallahu alam, apakah ini benar keris yang dinamakan dengan keris Kiai Sengkelat? Namun ketika Kang Odoy menelaah mengenai keris ini, keris yang berbentuk seperti ini dengan dilapisi begini, ini biasanya keris khas Jawa Barat, keris Cirebon. Sementara keris Kiai Sengkelat sendiri adalah keris khas Jawa Timuran, yaitu milik Prabu Kertabumi atau Prabu Brawijaya kelima. Bentuknya wallahu alam, apakah benar seperti ini? Ini yang namanya keris Sengkelat, wallahu alam. Ini Kang Odoy kurang paham, tapi mungkin menurut Kang Odoy ini bukan keris Sengkelat, tapi kata pemiliknya katanya ini keris Sengkelat yang biasa dipegang oleh para dalang katanya. Wallahu alam, kebenarannya kita tidak sepenuhnya paham ya, karena mungkin ada beberapa orang yang termasuk ketika keris Nagarunting menggegerkan Nusantara, membeberkan Pulau Jawa, banyak dari para empu yang membuat keris serupa dengan keris Nagarunting. Ada Nagarunting, sebetulnya ya keris Nagarunting itu Nagarunting ngemut emas yang aslinya. Nagarunting ngemut emas itu artinya keris Nagarunting yang Nagarunting itu gambarannya di sini, ya, di sini bagian sini ini ada kepala maksudnya di sininya dari gagangnya ini ada bentuk kepala naga yang di lidahnya terselip sebutir emas, makanya keris Nagarunting ngemut emas. Nah, sementara ada lagi keris sejenis Nagarunting seperti keris Nogososro, Sabuk Intan ya, atau keris Nogososro ngemut intan, ada lagi sejenis itu. Makanya untuk yang namanya keris yang aslinya seperti apa, wallahu alam, ini kita mungkin ini istilahnya entah ini betul keris Sengkelat atau tidak, wallahu alam kebenarannya. Tapi menurut Kang Odoy ini keris khas Kecirebonan, karena dengan serangka ya, dengan rangka seperti ini biasanya keris dari Kecirebonan, termasuk yang dilapisi oleh kuningan ya. Ini juga adalah ciri-ciri keris yang dari Cirebon. Nah, ini juga ini seperti ini ya. Di Cirebon ini dari Cirebon biasanya kerisnya seperti ini jenisnya. Ya, terus ada lagi selain Kiai Sengkelat ada lagi keris Muluk. Ini keris Empu Gandring. Sahabat kenal dengan keris Empu Gandring? Keris Empu Gandring yang terkenal dengan keris kutukan, karena keris Empu Gandring inilah yang menjadikan malapetaka, termasuk si pembuatnya, si empunya yang membuat keris itu, Empu Gandring, tewas di tangan Ken Arok oleh kerisnya sendiri yang dinamakan dengan Empu Gandring. Nah, sampai sekarang sahabat, keberadaan keris-keris ini tidak diketahui keberadaannya, termasuk yang namanya dengan yang dikabarkan konon katanya, termasuk keris Empu Gandring sama keris Kiai Setan Kober. Konon katanya keris Empu Gandring dan keris Setan Kober ini memang sengaja dimusnahkan, dihilangkan, karena dari keris itulah konon katanya merupakan sumber malapetaka yang terjadi di Jawa, di tanah Jawa pada waktu itu. Makanya kalau ada yang mengatakan ini keris Setan Kober, ini keris Empu Gandring, ini perlu diragukan kebenarannya sahabat ya, perlu uji ya, perlu diuji kebenarannya, karena keris Setan Kober dan keris Empu Gandring ini yang konon katanya keris termasuk keris Setan Kober. Keris Setan Kober ini juga termasuk keris yang membunuh si empunyanya, yang namanya Arya Penangsang itu sebetulnya mati oleh kerisnya sendiri, yaitu keris Setan Kober. Termasuk Empu Gandring. Keris Empu Gandring juga adalah keris yang termasuk istilah menjadikan sebuah malapetaka di kerajaan pada waktu itu ketika dipegang oleh Ken Arok ya.
Sahabat, oke, itu aja sudah. Terima kasih untuk kebersamaannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kita patut bangga Indonesia punya sejarah yang maha hebat, sebuah karya yang maha artistik. Inilah keris, sebuah karya budaya atau sebuah karya besar dari orang-orang empu terkenal di Indonesia yang keberadaannya merupakan warisan budaya yang diakui oleh UNESCO. Kita adalah Indonesia, negeri yang berbudaya, maka dari itu kebudayaan adalah salah satu kekayaan yang patut kita banggakan di dunia. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa kembali bersama Kang Marwah Channel, tentunya menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.